Ketenangan alam Pangandaran kini tengah terusik, bukan oleh ombak dan gelombang lautan, namun oleh riak suara penolakan keberadaan keramba apung. Nelayan dan pelaku wisata lokal serta pemangku kebijakan di daerah seolah dibenturkan dengan bisnis dan investasi korporasi. Realitas menemui Gorby Tambunan, Direktur Utama PT Pasifik Bumi Samudra, salah satu pemilik keramba jaring apung. Gorby menegaskan PT PBS sudah mengantongi legalitas izin. Luasan yang existing itu 1.700 meter yang sudah terpasang, dan kemungkinan besar ini adalah titik maksimum sih, kita nggak ada penambahan untuk KJL lagi di Pangandaran ini. Apa yang dibudidayakan di sini? Sementara yang berjalan itu adalah lobster dan kerapu. Ikan itu kerapu yang udah berjalan. Sedangkan kita juga mau untuk bawal rencananya. 1.500 dan kemungkinan sudah maksimal ya. 1.700. Nah, tapi kalau sesuai dengan izin yang diberikan untuk pemanfaatan wilayah itu sebenarnya bisa sampai berapa, Mas? Izin wilayah PKPRL yang telah terbit itu 3,29 hektar. Artinya semua sudah dipenuhi, syarat administrasi dan secara hukum sudah mengantongi izin itu tadi, PKPRL. Betul, PKPRL dan CBIB yang udah kita punya. Artinya secara legal, secara hukum semua sudah dipenuhi ya, Mas? Sudah dipenuhi dari aspek koordinasi, aspek survei maupun kunjungan ke lapangan sampai dengan submit di OSS. Merasa seluruh persyaratan perizinan sudah dipenuhi, Gorby juga menampik anggapan telah mengangkangi aturan hingga memicu pergesekan sosial. Jadi Mas, kalau ada yang menyebutkan bahwa ini sebenarnya peruntukannya adalah untuk konservasi dan juga pariwisata, bagaimana menanggapi itu, Mas? Sebetulnya wilayah ini bukan wilayah konservasi, tapi wilayah zona pemanfaatan terbatas yang dimana untuk berbudidaya ikan dengan berbasis riset itu tidak ada masalah di wilayah ini. Jadi makanya tidak ada problem pada saat kita juga mengajukan OSS itu juga sudah melalui dengan penelitian teknis mengenai tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang dimana ini tidak menyalahi dari aturan tersebut. Ya, jadi kalau ada yang mengkritik katanya ini bisa mengganggu pariwisata di Pangandaran Timur, bagaimana Mas? Enggak juga sih sebetulnya, sudah ya kembali lagi tadi saya sebutkan bahwa sudah berada di sini sejak tahun 2019, yang dimana ini bukan tiba-tiba baru muncul gitu loh. Jadi nggak mengganggu sama sekali. Yang ini seperti ini ada water sport juga lagi bermain juga di sekitar kami juga. Senada dengan itu, Supriyadi, pemilik keramba lain, mengaku heran dengan penolakan masyarakat sebab ia sudah mendirikan keramba apung sejak tahun 2019 silam. Jadi kolam yang pertama tuh sebelah mana, Pak? Hah? Yang pertama sebelah mana? Kita bangun sebelah sana, dikarenakan lokasinya tidak sesuai, kita geser sebelah sini. Nah, kita awal satu kolam dari bambu. Nah, alhamdulillah berangsur-angsur gitu kan sampai ya dari 2014 sekarang 2025 berarti sekitar ya. Oh, itu bambu tahun. Ya, Pak ya? Nah, 11 tahun alhamdulillah ya dari Rp1, Rp2 kita kumpulkan gitu kan. Gitu. Nelayan yang nganggur kita rekrut menjadi barang-barang kita, posisi kita benar-benar berbarengan, yuk kita kerja. Dan saya menempatkan keramba saya di sini sesuai dengan ketentuan pemerintah provinsi, yang mana zonanya udah sesuai di zona pemanfaatan terbatas dengan bersyarat. Toh kalau waktu itu tidak diperbolehkan, saya juga mungkin geser. Di mana yang pas seharusnya. Tapi dikarenakan waktu itu di situ boleh digunakan, ya sudah. Berarti saya di sini ya udah apa-apa. Seperti itu loh, Pak. Dari hasil penelusuran data perusahaan, realitas mendapatkan fakta PT Pasifik Bumi Samudra dan PT Vietmindo Interpasifik ternyata masih berkelindan. Kuat diduga, dua perusahaan ini adalah satu grup usaha.
Mengacu data administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan HAM, 51% saham PT Vietmindo dimiliki PT Pasifik Bumi Samudra atau PT PBS. Berdasarkan akta tanggal 28 November 2024, sebanyak 45% saham PT PBS dimiliki oleh PT Ananta Niskala Pasifik. Di PT PBS dan PT Ananta Niskala Pasifik, nama Husni Salikin tercatat sebagai pemilik manfaat utama dan memiliki saham lebih dari 25%. Itu artinya Husni Salikin adalah pengendali utama di dua perusahaan tersebut. Sementara Gorby Tambunan yang tercatat sebagai direktur di PT PBS memiliki 1.225 lembar saham senilai 1,225 miliar rupiah melalui saham pribadi dan PT Goline Hompimpa Alayung. Nasi sudah menjadi bubur. Perizinan sudah diteken oleh pemerintah pusat. Namun, para pemangku kebijakan di Pangandaran telah bulat sepakat menolak perizinan KJA di Pantai Timur. Sebab tidak hanya dianggap menabrak perda tata ruang, namun juga mengganggu ekosistem pesisir. Kemarin dapat informasi saya, itu hanya 1,6 Ya. yang KJA-nya kerambanya dimasukin. Baru sebagian kecil kan Pak, itu Ya. dari rencana total kan? Katanya tidak akan diperbanyak, katanya. Tetapi ruang lautnya, ini kan sudah dikuasai orang. Sudah dikuasai perusahaan. Karena izin tadi yang Karena sudah izin turun, tadi, ya. orang yang mau beraktivitas di sini nggak bisa, Pak. Ini laut saya. Ya. Saya yang mendapatkan izin untuk melakukan penguasaan ruang laut. Jadi gini lah, saya sebagai pemerintah daerah tentu harus menampung juga aspirasi masyarakat ya. Memang gini, posisinya saya tahu KJA itu setelah izinnya sudah keluar, sudah berada. Ini KJA nih di Pantai Timur itu sudah ada. Sebelumnya memang tidak ada koordinasi sama sekali dengan pemerintah daerah. Itu yang pastinya akan menimbulkan konflik sosial. Kalau memang sebelumnya ada koordinasi, itu pasti minim lah terjadi konflik karena kita pasti berdiskusi dengan masyarakat kan, dengan lingkungan tuh di sana. Ini nggak ada. Jadi memang kemarin itu sebetulnya gini, saya sempat nih seminggu kemarin kita berkumpul dengan pelaku wisata, ada juga Bu Susi, Ketua HNS itu sempat berkumpul. Memang pelaku wisata, masyarakat itu menolak adanya KJA karena memang tidak sesuai aturan. Keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran hingga kini masih menjadi kontroversi. Pemerintah pusat memang sah-sah saja menaikkan izin asal jangan menabrak belaid. Jangan sampai gara-gara korporasi menguasai ruang laut, masyarakat dan pemerintah daerah kalang kabut. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.